Bilangan 31. Perang pembalasan terhadap orang Midian. Tuhan berkata kepada Musa, "Lakukanlah pembalasan kepada orang Midian karena apa yang sudah mereka perbuat terhadap bangsa Israel. Sesudah itu engkau akan mati." Maka Musa berkata kepada bangsa Israel, "Bersiap-siaplah untuk berperang. Kamu harus menyerang orang Midian untuk melakukan hukuman Tuhan terhadap mereka. Dari setiap suku bangsa Israel, kamu harus menyiapkan 1.000 orang prajurit untuk maju berperang." Maka dipilihlah 1.000 orang dari setiap suku bangsa Israel. Seluruhnya berjumlah 12.000 orang yang siap bertempur. Musa menyuruh mereka berperang bersama-sama dengan Pinehas anak Imam Eleazar. Pinehas membawa benda-benda suci dan trompet-trompet untuk memberi tanda-tanda. Sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa, orang Israel menyerang orang Midian dan membunuh semua orang laki-lakinya, termasuk 5 raja Midian, yaitu Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Bileam anak Beor juga dibunuh. Orang-orang Israel menawan para wanita dan anak-anak Midian dan merampas segala hewan dan ternak serta segala kekayaan mereka. Kota-kota dan perkemahan-perkemahan mereka pun dibakar. Setelah itu, orang-orang Israel mengambil semua hasil rampasan itu, termasuk para tawanan dan hewan, lalu membawanya kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada seluruh umat Israel. Pada waktu itu, mereka sedang berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat kota Yeriko. Tentara Israel kembali. Maka Musa, Imam Eleazar, dan semua pemimpin lainnya dari umat Israel keluar dari perkemahan untuk menyambut tentara Israel. Musa memarahi para perwira, para kepala pasukan, dan kepala laskar yang baru saja kembali dari pertempuran. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu membiarkan semua wanita itu hidup? Bukankah wanita-wanita itu yang menuruti nasihat Bileam sehingga membujuk umat Israel di Peor untuk meninggalkan Tuhan? Dan itulah yang mendatangkan bencana atas umat Tuhan. Nah, sekarang bunuhlah setiap anak laki-laki dan setiap wanita yang bukan perawan lagi. Tetapi semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu. Dan kamu semua yang telah membunuh orang atau menyentuh mayat harus tinggal di luar perkemahan selama 7 hari. Pada hari yang ketiga dan yang ketujuh, kamu dan semua wanita yang kamu tawan itu harus melakukan upacara penyucian diri. Setiap potong pakaian dan apa saja dari kulit, bulu kambing atau kayu harus juga disucikan." Kemudian Imam Eleazar berkata kepada orang-orang yang baru kembali dari pertempuran itu, "Inilah peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan kepada Musa. Segala sesuatu yang tahan api seperti emas, perak, tembaga, besi, timah putih, dan timah hitam harus disucikan dengan melalukannya dalam api. Kemudian barang-barang itu harus disucikan juga dengan air upacara penyucian supaya tidak najis lagi. Semua benda lainnya yang tidak tahan api harus disucikan dengan air upacara penyucian. Pada hari yang ketujuh, kamu harus mencuci pakaianmu, barulah kamu tidak najis lagi dan boleh masuk ke dalam perkemahan." Pembagian barang rampasan. Tuhan berkata kepada Musa, "Engkau dan Imam Eleazar bersama-sama dengan para pemimpin lainnya dari umat Israel harus menghitung semua hasil rampasan, termasuk para tawanan dan hewan. Hasil rampasan itu harus kamu bagi 2 yang sama banyaknya. Sebagian untuk para prajurit yang telah pergi berperang, dan sebagian lagi untuk umat selebihnya. Untuk pemberian khusus kepada aku, Tuhan, dari bagian para prajurit itu harus kau ambil 1 dari setiap 500, baik dari orang-orang tawanan maupun dari sapi, keledai, domba, dan kambing. Serahkanlah itu kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus untuk aku, Tuhan. Dari bagian yang diberikan kepada umat Israel, harus kau ambil 1 dari setiap 50, baik dari orang-orang tawanan maupun dari sapi, keledai, domba, dan kambing. Serahkanlah semuanya itu kepada orang Lewi yang mengurus kemahku." Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Selain yang sudah diambil para prajurit untuk mereka sendiri, hasil rampasan itu berjumlah 675.000 ekor domba dan kambing, 72.000 ekor sapi, 61.000 ekor keledai, dan 32.000 orang gadis perawan. Separuh dari jumlah itu diberikan kepada para prajurit dengan perincian ini: 337.500 ekor domba dan kambing, dan dari jumlah itu 675 ekor untuk pemberian khusus bagi Tuhan, 36.000 ekor sapi, 72 ekor untuk pemberian khusus bagi Tuhan, 30.500 ekor keledai, 61 ekor untuk pemberian khusus bagi Tuhan,
16.000 orang gadis perawan, 32 orang untuk pemberian khusus bagi Tuhan. Lalu Musa menyerahkan pemberian khusus itu kepada Imam Eleazar untuk persembahan bagi Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan. Bagian untuk rakyat sama banyaknya dengan bagian untuk prajurit. 337.500 ekor domba dan kambing, 36.000 ekor sapi, 30.500 ekor keledai, dan 16.000 orang gadis perawan. Seperti yang diperintahkan Tuhan, Musa mengambil satu dari setiap 50 orang tawanan dan hewan, lalu menyerahkannya kepada orang-orang Lewi yang bertugas di kemah Tuhan. Kemudian para perwira yang telah memimpin tentara Israel menghadap Musa dan melaporkan, "Tuan, kami sudah menghitung para prajurit bawahan kami. Ternyata jumlah mereka lengkap, tak seorang pun yang hilang. Sebab itu kami membawa perhiasan-perhiasan emas, gelang tangan, gelang kaki, cincin, anting-anting, dan kalung yang telah diambil oleh masing-masing. Semua ini kami serahkan kepada Tuhan sebagai persembahan kami, supaya Ia tetap melindungi kami." Lalu Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu semuanya dalam bentuk perhiasan. Persembahan para perwira itu beratnya hampir 200 kg. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil hasil rampasan itu bagi mereka sendiri. Maka Musa dan Imam Eleazar membawa emas itu ke kemah Tuhan, supaya Tuhan melindungi bangsa Israel. Bilangan 32. Suku-suku bangsa Israel di sebelah timur Sungai Yordan. Suku-suku Ruben dan Gad mempunyai sangat banyak ternak. Ketika mereka melihat betapa baiknya tanah Yazer dan tanah Gilead untuk peternakan, pergilah mereka menghadap Musa, Imam Eleazar, dan pemimpin-pemimpin lainnya dari Israel. Kata mereka, "Tanah kota-kota Atarot, Dibon, Yazer, Nimrah, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon yang sudah diduduki Israel dengan bantuan Tuhan sangat baik untuk peternakan. Dan karena ternak kami banyak sekali, kami mohon supaya tanah ini diberikan kepada kami menjadi milik kami. Janganlah menyuruh kami pindah ke seberang Sungai Yordan." Jawab Musa, "Masakan kau mau tinggal di sini sedangkan orang-orang sebangsamu pergi berperang? Mengapa kamu mau membuat bangsa Israel takut untuk menyeberangi Sungai Yordan dan masuk ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Bapak-bapakmu berbuat begitu juga waktu saya mengutus mereka dari Kades Barnea untuk menjelajahi negeri itu. Mereka sudah sampai ke lembah Eskol dan sudah juga melihat tanah itu. Tetapi waktu mereka kembali, mereka membuat bangsa Israel takut untuk masuk ke tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka marahlah Tuhan pada waktu itu sehingga Ia berkata, 'Orang-orang itu tidak setia kepadaku. Oleh sebab itu aku bersumpah bahwa dari mereka yang sudah berumur 20 tahun ke atas pada waktu mereka meninggalkan Mesir, tak ada yang akan masuk ke negeri yang kujanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub.' Semua orang kena hukuman itu, kecuali Kaleb anak Yefune orang Kenas dan Yosua anak Nun, karena mereka berdua tetap setia kepada Tuhan. Tuhan marah kepada bangsa Israel sehingga Ia membiarkan mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai seluruh angkatan yang telah memberontak kepadanya mati semuanya. Dan sekarang kamu berontak seperti bapak-bapakmu? Kamu memang sekelompok orang-orang berdosa yang membuat kemarahan Tuhan meluap-luap lagi atas bangsa Israel. Kalau kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka seluruh bangsa ini akan dibiarkannya lebih lama lagi di padang gurun, dan kamulah yang menyebabkan kebinasaan mereka." Lalu orang-orang Ruben dan orang-orang Gad itu mendekati Musa dan berkata, "Baiklah, kami lebih dahulu mendirikan kandang-kandang bertembok untuk domba-domba kami dan kota-kota berbenteng untuk anak istri kami. Kami akan bersiap-siap untuk segera maju berperang bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami akan memimpin serangan itu dan membawa mereka masuk ke negeri yang menjadi milik mereka. Sementara itu, anak istri kami dapat tinggal di sini di kota-kota berbenteng, aman dari serangan penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sebelum semua orang Israel mempunyai tanah untuk milik pusakanya. Kami tak mau menerima sedikit pun dari tanah mereka di seberang Sungai Yordan, karena sudah menerima bagian kami di sini, di sebelah timur Sungai Yordan." Jawab Musa, "Jika kamu sungguh-sungguh mau bersiap-siap untuk bertempur bagi Tuhan, dan semua di antara kamu yang dapat berperang menyeberangi Sungai Yordan dan di bawah pimpinan Tuhan menyerbu musuh-musuh sampai Tuhan menghalaukan mereka, sehingga negeri itu takluk kepadanya, maka kamu boleh pulang dan bebaslah kamu dari kewajibanmu terhadap Tuhan dan terhadap saudara-saudaramu, dan Tuhan akan memberi tanah di sebelah timur ini menjadi milikmu. Tetapi ingat, kalau kamu tidak menepati janjimu,
kamu berdosa terhadap Tuhan dan akan dihukum karena dosamu itu. Pergilah, mendirikan kota-kota dan kandang-kandang dombamu, dan jangan lupa menepati apa yang sudah kamu janjikan itu." Lalu orang-orang Gad dan orang-orang Ruben berkata, "Tuan, kami akan melakukan apa yang Tuan perintahkan. Anak istri kami dan ternak sapi serta domba kami akan tinggal di sini di kota-kota Gilead. Tetapi kami ini siap untuk pergi bertempur di bawah pimpinan Tuhan. Kami akan menyeberangi sungai Yordan dan berperang seperti yang sudah Tuan katakan." Maka Musa memberi perintah ini kepada Imam Eleazar, Yosua, dan pemimpin-pemimpin Israel. "Kalau orang-orang Gad dan orang-orang Ruben mengikuti perintah Tuhan dan menyeberangi sungai Yordan untuk berperang, dan kalau atas bantuan mereka kamu berhasil merebut negeri itu, maka tanah Gilead harus kamu berikan kepada mereka menjadi milik mereka. Tetapi kalau mereka tidak menyeberangi sungai Yordan untuk berperang bersama-sama dengan kamu, maka mereka harus menerima bagian tanah pusaka di negeri Kanaan, sama seperti kamu." Jawab orang-orang Gad dan orang-orang Ruben, "Tuan, kami akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Di bawah pimpinan Tuhan kami akan menyeberang ke negeri Kanaan dan maju berperang. Tetapi hendaklah tanah di sebelah timur sungai Yordan ini tetap menjadi milik kami." Lalu Musa menyerahkan kepada suku-suku Gad dan Ruben dan kepada separuh suku Manasye seluruh daerah Sihon, Raja Amori, dan daerah Og, Raja Basan, termasuk kota-kota dan tanah di sekitarnya. Suku Gad membangun kembali kota Dibon, Atarot, Arur, Atarot Sofan, Yezer, Yokbeha, Bet Nimra, dan Bet Haran sebagai kota-kota berbenteng dan sebagai tempat kandang-kandang domba. Suku Ruben membangun kembali kota-kota Heshibon, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal-meon, dan Sebam. Kota-kota yang mereka dirikan kembali itu mereka ganti namanya. Kaum Makir anak Manasye menyerbu tanah Gilead, lalu merebutnya dan mengusir orang-orang Amori yang ada di situ. Sebab itu Musa memberi tanah Gilead itu kepada kaum Makir, dan mereka menetap di situ. Yair dari suku Manasye menyerbu dan merebut beberapa desa, lalu menamakannya desa-desa Yair. Nobah menyerbu dan merebut Kenat beserta kampung-kampung di sekitarnya, lalu menamakannya Nobah menurut namanya sendiri.